Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengertian pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengembangan secara etimologi dapat diartikan sebagai suatu pengembangan secara bertahap dan teratur yang mengarah kepada maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan secara terminologi, kata pengembangan didefinisikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang menghasilkan suatu rancangan maupun produk yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah aktual. Pengembangan kurikulum merupakan sebuah perencanaan dalam kesempatan-kesempatan pembelajaran yang dilakukan untuk dapat membimbing peserta didik menuju ke arah perubahan-perubahan yang diharapkan, serta mampu menilai seberapa besar dampak dari perubahan tersebut pada diri peserta didik. Tujuan utama dari pengembangan kurikulum adalah untuk menciptakan kurikulum yang relevan, efektif, dan memenuhi kebutuhan pendidikan serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya di masyarakat. Pengembangan kurikulum melibatkan beberapa tahap, mulai dari analisis kebutuhan pendidikan, penetapan tujuan pembelajaran, pemilihan materi ajar, penentuan metode pembelajaran, hingga evaluasi dan penyesuaian kurikulum sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman. Kurikulum yang dikembangkan dengan baik akan memastikan bahwa peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari para peserta didik. Dalam mengembangkan teori pengembangan kurikulum, terdapat 4 pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Di antaranya, yang pertama, pendekatan subjek akademis. Yang kedua, pendekatan humanistik. Yang ketiga, pendekatan teknologis. Dan yang keempat, pendekatan rekonstruksi sosial. Yang pertama, pendekatan subjek akademis. Pendekatan subjek akademis dalam pengembangan kurikulum adalah salah satu pendekatan tradisional yang menekankan pada isi atau materi pelajaran sebagai inti dari kurikulum. Pendekatan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menetapkan lebih dahulu mata pelajaran apa yang harus dipelajari peserta didik yang diperlukan untuk persiapan pengembangan disiplin ilmu. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematis disiplin ilmu masing-masing. Pendekatan kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu. Guru sebagai penyampai bahan ajar mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu menguasai semua pengetahuan yang ada dalam kurikulum dan menjadi ahli di dalam bidang studi yang akan diajarkan. Yang kedua, pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik berpusat pada siswa dan mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Pendekatan humanistik yakni pendidikan yang berpusat pada siswa yang memfokuskan kurikulum pada kebutuhan siswa, baik personal maupun sosial. Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum berfokus pada pengembangan potensi individu secara menyeluruh, baik secara aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik dengan menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses pendidikan. Yang ketiga, pendekatan teknologis. Pendekatan teknologis dalam pengembangan kurikulum menekankan pada efisiensi,
sistematisasi, dan penggunaan teknologi untuk mencapai tujuan pendidikan secara terukur dan terencana. Fokus utamanya adalah bagaimana merancang kurikulum yang dapat menghasilkan hasil belajar yang spesifik dengan metode yang efektif dan efisien. Perkembangan teknologi pada masa sekarang ini sangatlah cepat, seperti munculnya laptop dan alat-alat elektronik sebagainya. Hal ini juga berpengaruh pada pendidikan, tidak terkecuali pada pengembangan kurikulum. Dengan adanya teknologi yang semakin maju dan canggih ini, menjadi salah satu dari beberapa pendekatan pengembangan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan rekonstruksi sosial adalah menyusun kurikulum atau program pendidikan berdasarkan pada masalah yang dihadapi masyarakat. Kemudian, kegiatan selanjutnya adalah menerapkan ilmu-ilmu dan teknologi yang kemudian bekerja secara kooperatif dan kolaboratif menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Pendekatan rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan timbal balik antara kurikulum dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pendekatan rekonstruksi sosial dalam pengembangan kurikulum menekankan bahwa pendidikan harus menjadi alat untuk memperbaiki masyarakat. Kurikulum tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran sosial, empati, dan partisipasi aktif dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih baik. Demikian materi tentang pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.